Kita semua terhubung dan kita semua adalah satu. Satu karena semua unsur dalam diri kita ada di semesta. Ada unsur angin, api, ya semua unsur ada di alam semesta dalam diri kita. Makanya dikatakan juga bahwa kita adalah semesta kecil. Semesta besar di luar diri kita dan diri kita adalah semesta kecil dan kita saling terhubung satu sama lain karena ada energi ilahi dalam segala sesuatu dan kita terhubungnya di situ. Oh benar, kita adalah semesta kecil, di luar kita adalah semesta yang besar, makanya kita selaras. Makanya kita terhubung, selaras belum tentu. Oh iya betul. Belum tentu selaras. Dalam diri kita aja kita nggak selaras, misalnya kita ingin bahagia tapi kita membenci seseorang, itu kan nggak selaras. Iya. Ya jadi mulai menyadari apakah dalam diri kita ada konflik batin, ada peperangan dalam benak kita dan hati kita tentang sesuatu. Misalnya kita punya pasangan, kita nggak betah dengan dia, tapi kita berpikir ya udah deh, mau gimana lagi. Padahal aku tuh nggak suka gitu dengan hubungan ini. Untuk ambil satu langkah atau satu sikap aja kan kita konflik batin, pengennya ini yang terjadi ini dan segala macam, itu kan konflik batin, itu nggak selaras dan ketidakselarasan menarik kesulitan baru ke hidup kita. Jadi sebetulnya loa ini kuncinya menyelaraskan diri kita, atau yang lebih mudahnya pakai rumusnya Abraham Hicks, melakukan hal-hal yang kita sukai atau joy. Kadang sulit juga untuk memperbaiki si konflik batin tersebut karena kita udah nyaman di situ, nggak mau memperbaiki diri kita maunya instan. Ya udah pakai rumus yang kedua, joy. Sering-sering joy, melakukan hal-hal yang bikin kita berbunga-bunga, bikin kita senang. Nah, itu juga bisa meningkatkan vibrasi kita. Jadi kalau rumusnya Abraham Hicks, dia nggak bilang tentang pikiran, perasaan dan lain-lain, tapi dia hanya bilang naikkan getaran vibrasi, percepat terwujudnya impian kita dengan sering-sering merasakan joy, dengan membuka, menerima keadaan diri kita apa adanya, satisfy atas apa yang kita alami dalam hidup, keselarasan juga. Walaupun tidak spesifik tentang kepribadian kita yang perlu kita perbaiki, tapi Abraham Hicks menitik beratkan pentingnya joy dan mengurangi resistensi, penolakan, gak suka ini, gak suka itu. Yang ditingkatkan adalah belajar terima semua apa adanya. Tadi kan sempat ada pembahasan mengenai sebuah hubungan. Yang sering terjadi di Indonesia adalah udah kayak pakar aja ya. Misalnya salah satunya itu Angel Vita, perselingkuhan. Yang tidak selaras dengan semesta itu yang selingkuh atau yang diselingkuhin? Dua-duanya sulit ya. Kalau soal kita udah jadi berbicara mengenai takdir jiwa, itu sulit gitu. Oh iya. Dan itu udah meluas lagi daripada yang loa ini. Tapi menurut saya kalau misalnya ada tentang perselingkuhan, kita tetap bisa merespon, aku mau gimana nih dengan hubungan ini. Kita tetap punya kendali untuk menentukan sikap dulu antara mencintai diri kita, lalu kita berani untuk ambil sikap, itu kan jadi naik lagi getaran vibrasinya karena kita memutuskan untuk ambil sikap yang kita udah pikirin matang-matang dan oke lah saya ambil aja sikap ini karena itu ternyata lebih membebaskan, lebih ringan, nggak apa-apa. Jadi kita bukan dalam titik yang menentukan apakah selaras atau enggak. Betul. Tapi bagaimana kita mau merespon satu keadaan kita. Kan semua orang juga punya sikon ya. Nah, bagaimana kita mengingatkan diri kita bahwa setiap pikiran, perasaan kita akan menentukan apa yang datang ke hidup kita. Kita selalu bisa membuka pintu solusi, membuka pintu rezeki dan lain-lain kalau kita menyelaraskan. Salah satu yang mudah menyelaraskannya ini dengan hening. Mengganti vibrasi itu paling mudah, hening, tutup mata, dan perhatikan nafas yang keluar masuk, atau hanya mengulang-ulang satu kalimat doa yang singkat, atau hanya mau diem aja, mau menikmati momen keheningan antara aku dan diriku dan Tuhan dalam diriku. Ketika gelombang otak turun, nanti kita akan selaras dengan
medan kuantum di semesta dan mengalirlah kemudahan-kemudahan ke dalam hidup kita secara otomatis. Jadi ini dipelajari di bukunya Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Bahwa kita menyelaraskan diri kita dengan melatih keheningan. Doa apapun kalau bisa sampai di titik husuk, yaitu kita jadi otomatis terhubung dengan medan kuantum tadi. Dan ketika kita hening, husuk, ya momen yang sangat nikmat tersebut, kemudahan mulai mendatangi hidup kita. Karena dengan begitu kita jadi membuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat Tuhan berikan ke hidup kita. Kayak misalnya anak kecil mau dipotong rambutnya, kalau dia lari-lari kemana-mana kan susah mau dipotong. Nah jadi dia perlu duduk diem, lalu itunya ya menggunting rambutnya dia. Berarti yang harus kita kenali dan pahami, menurut Angel Vita, semesta itu mempunyai vibrasi energi yang seperti apa? Oh, semesta energinya unconditional love. Hanya ada cinta tanpa syarat yang menerima kita apa adanya. Seperti kayak kita lah sama anak kita. Di sana anak kita udah kelaparan, kita udah lihat udah mulai gelisah. Kan kita langsung bikinin nasi atau nasi goreng atau mie instan dan lain-lain ya, langsung menyiapkan tanpa menunggu dia guling-guling, nangis-nangis, merengek-rengek minta makan. Kita aja bisa begitu, apalagi Tuhan, apalagi semesta ke kita. Jadi saking cintanya nih alam semesta sama kita, semesta mencintai kita apa adanya, menerima kita apa adanya, hanya memberikan aja apa yang kita getarkan. Perasaan kita adalah apa yang kita seperti apa yang kita minta dari alam semesta. Getaran perasaan kita menentukan apa yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita berperilaku pada ciptaannya akan menentukan bagaimana semesta berperilaku kepada kita. Makanya itu dikatakan bahwa alam semesta itu unconditional love sama kita. Karena apapun yang kita ciptakan akan kembali lagi. Apapun yang kita getarkan. Kita mencipta melalui getaran, kita mencipta melalui pikiran dan perasaan dominan dalam diri, dalam keseharian hidup kita. Nah, sehingga kitalah pencipta masa depan kita. Kitalah yang menentukan apa yang nanti di masa depan yang jadi future-nya kita tuh akan ada apa aja di situ. Itu kita turut berpartisipasi untuk menyumbangkan, bakal ada ini sesuai dengan apa yang sering kita pikirkan dan kita rasakan di saat ini. Gitu. Kalau soal unconditional love, mau kita bagaimanapun akan selalu dibantu. Pertanyaannya, apakah kita mau dibantu? Misalnya ada orang yang mau bantu, apakah kita mudah untuk menerima bantuan orang lain? Atau kita tetap kekeh sama kesombongan kita yang menolak? Gitu. Lalu mengenai rumus tadi, bagaimana kita berperilaku pada orang lain akan menentukan bagaimana semesta berperilaku kepada kita, bagaimana semesta memperlakukan kita. Misalnya kita pelit, mau keluar uang, maka alam semesta gue nggak akan kasih kita rezeki. Jadi harus kita dulu yang do something, baru semesta akan membalikan itu ke hidup kita. Jadi rumusnya kita dulu yang menaikkan getaran vibrasi kita, maka semesta membalikan itu pada kita. Jadi semesta itu seperti cermin besar yang membalikan getaran vibrasinya kita, yang membalikan apa-apa aja yang kita lakukan kepada ciptaannya.